Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Izinkan saya menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Ngabuburit Islami Insya Allah mendapat pahala. Hadirin yang dirahmati Allah, menjelang waktu berbuka puasa, umat muslimin di Indonesia biasanya menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas santai dengan menikmati suasana sore di bulan Ramadan yang begitu khas. Di antaranya tradisi yang kita kenal dengan sebutan ngabuburit. Lalu, apa itu ngabuburit? Ngabuburit merupakan aktivitas di sore hari dengan tujuan menunggu waktu berbuka puasa atau azan maghrib. Terkadang kita terlalu larut menikmati sore menjelang maghrib. Tidak jarang pula yang menggunakannya sebatas untuk nongkrong di pinggir jalan, menonton reel video di sosial media, atau sebatas tidur-tiduran sambil mengamati jarum jam yang terus berputar menuju waktu berbuka, dan banyak lainnya. Padahal, waktu ngabuburit bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal positif yang bernilai ibadah. Sayang sekali jika ngabuburit hanya dihabiskan untuk hal-hal kurang berfaedah atau bahkan berpotensi memicu maksiat. Alih-alih untuk mendapat pahala, justru puasa berlalu tanpa makna. Rasulullah bersabda, Rubba sha'imin laisa lahu min syiyami illal ju'. Artinya, betapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapat apa-apa kecuali rasa lapar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun beberapa tips ngabuburit yang memiliki nilai positif. Yang pertama, tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Selain karena kitab suci umat muslim turun pada bulan ini, Rasulullah SAW juga menjadikan momen Ramadan untuk memberikan perhatian lebih kepada Al-Quran. Dalam satu hadis disebutkan, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya. Dan Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh, Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis ini, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menjadikan Ramadan untuk lebih intens membaca Al-Quran. Pada ulama sejak dulu pun demikian. Bahkan ada juga yang bisa menghatamkan 1-2 kali dalam satu hari selama Ramadan. Istilah takjil barangkali tidak asing lagi buat umat muslim saat bulan puasa. Takjil merupakan makanan atau minuman untuk mengawali buka puasa. Biasanya berupa yang manis-manis seperti kurma, sirup, es buah, buah-buahan, dan sebagainya. Kita bisa menjadikan waktu ngabuburit untuk bersedekah takjil kepada saudara sesama muslim. Bersyukur, tampaknya berbagi takjil sudah menjadi tradisi di Indonesia. Kita bisa banyak menjumpainya saat sore hari di sejumlah jalan dan masjid serta musola. Terkait keutamaan sedekah di bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an.
Artinya, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, iktikaf di masjid. Menghabiskan waktu ngabuburit dengan beriktikaf di masjid juga memiliki nilai pahala yang cukup tinggi. Iktikaf dilakukan dengan berdiam diri di dalam masjid sambil memperbanyak ibadah seperti sholat sunnah, zikir, dan membaca Al-Quran. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis disebutkan, kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullahu summa takafa azwajuhu min ba'dih. Artinya, Rasulullah SAW melakukan iktikaf pada 10 terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat. Lalu dilanjutkan istri-istrinya yang iktikaf sepeninggalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tadi menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjadikan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan untuk banyak beriktikaf di masjid. Sebab waktu-waktu tersebut merupakan momen berpotensial terjadinya Lailatul Qadar. Meski demikian, tidak ada salahnya jika kita beriktikaf selama 1 bulan penuh, sebab waktu terjadinya Lailatul Qadar juga berpotensi di selain 10 hari terakhir. Yang keempat, menuntut ilmu. Mendengarkan kajian Ramadan juga bisa menjadi pilihan tepat untuk mengisi waktu ngabuburit. Di era digital seperti sekarang, kita bisa banyak menjumpai kajian-kajian keislaman di media sosial. Banyak para pendakwah milenial membuat konten Islami yang bisa kita akses. Selain itu, tidak sedikit pula kiai-kiai pesantren yang melakukan file streaming pengajian dari pesantren masing-masing. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyinggung soal keutamaan dan pahala menuntut ilmu. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.